Tabe selamat lingun alatai salam sujud karendem malempang. Nokon parisimendiai yang menyukai bannya YouTube-nya Dewi Rantian Intan. Sekarang saya mau membahas masalah dalam tahun 2025 ini, dari awal tahun ini terlalu banyak sekali bencana-bencana alam, banyak juga musibah-musibah seperti itu. Jadi saya akan melihat dari bulan Februari ini sampai ke akhir tahun, seperti itu. Karena kita kan mau masuk pertengahan tahun juga ya. Jadi saya akan melihat bencana-bencana alam yang akan terjadi. Tapi saya sih ini kan hanya penerawangan ya. Jadi bukan memastikan bahwa ini akan terjadi, tapi ini adalah penerawangan supaya kita bisa lebih berhati-hati, supaya kita bisa sebelum kita melakukan apapun kita harus meminta kepada Tuhan untuk kita terlepas daripada musibah, malah bencana, malah petaka, daripada kesialan-kesialan seperti itu. Oke, kalau dibilang kok selalu di akhir tahun, kok selalu di awal tahun, kok ada di akhir tahun, apakah ini sebenarnya teguran buat kita manusia? Tuhan itu memberikan teguran buat kita supaya kita itu bisa lebih dekat kepada Dia, supaya kita itu lebih sering meminta perlindungan kepada Dia, kan seperti itu. Karena juga yang terjadi ya di awal-awal tahun, banjir, ada gempa, setelah itu tanah longsor. Kenapa ya kok selalu seperti itu? Sebenarnya ini kan alam. Kenapa? Karena kita ini sekarang alam kita tuh udah nggak sudah tidak bagus lagi. Kayak hutan udah pada digundul, banyak pohon-pohon udah pada dipotong-potong, banyak hutan gundul seperti itu. Gunanya kayu, tanaman itu kan untuk menahan supaya jangan terjadi musibah, banjir, longsor, kan seperti itu. Tapi sekarang kan makanya kita di awal aja udah dikasih banjir, ada longsor, ada gempa bumi, sekarang udah ada gunung Merapi mulai erosi, kan seperti itu. Banyak sekali sekarang. Ini baru dulu mas nih, terus ini bulan ini semakin terus gitu ya. Ya. Tadi ada awan negatif dong, awan negatif juga banyak tuh. Lagi kalau nggak masih alam itu. Oke, kalau udah pengaruh itu untuk ke alam ya pasti mungkin ada, karena kan sedikit banyak. Semakin serakahnya seorang manusia ini semakin membuat bagaimana caranya ambisius besar. Malah makin banyak kita mau merusak alam. Oh berarti saya mau ini, saya harus cari uang dengan cara, maaf nih, kita cari jual kayu, kita harus iniin pohon-pohon pada dipotong, dibikin kelapa sawit sebanyak mungkin, supaya apa? Itu kan nafsu kita duniawi itu sangat luar biasa jadinya, kan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya akhirnya membuat kita nafsu tambah besar, energi membuat kita untuk merusak alam juga luar biasa. Kenapa? Semakin kita hedon, kita dapat uang harus dari mana? Jadi dengan cara apapun, pasti apapun kita cari caranya. Ya kadang-kadang kita bisa merusak alam kita sendiri. Cara kita untuk mendapatkan uang, kan seperti itu. Juga kayak gitu sih. Jadi pelaksanaan transportasi ya. Pesawat jatuh nanti baru kemarin di tol Ciawi itu ya terjadi ya. Gimana dia menyikapinya? Oke, saya sih bukan menyikapinya begini ya. Saya kasih tahu bagaimana caranya kita bisa sebelum kita melakukan pekerjaan, kita keluar dari rumah, bagaimana caranya kita harus berdoa, meminta kepada Tuhan untuk kita diberkati supaya perjalanan kita tuh selamat, aman, kan seperti itu. Karena yang saya lihat ya dari penerawangan saya, mulai dari awal tahun
apalagi mau masuk pertengahan tahun ini, saya sih takut akan ada terjadi gempa di daerah Sulawesi, NTT, Maluku, Palu, setelah itu di Sumatera, seperti itu. Nah, setelah itu akan ada longsor, gunung berapi, setelah itu ada kebakaran hutan yang sangat besar yang saya lihat di Kalimantan, Sumatera, Riau, karena cuaca begitu panas. Kok bisa cuaca begitu panas ya? Kenapa? Karena alam kita udah rusak kan, seperti itu. Jadi membuat alam ini marah dengan kita, supaya kita tuh bisa mulailah kita menjaga alam, mulai kita mencintai alam, mulai kita merawat alam. Alam marah akhirnya kan merusak kita semua, seperti itu. Jadi bisa dibilang karena berarti nanti akan lebih banyak lagi kan apa ibaratnya intensitas bencananya itu. Oke, pertengahan tahun akan banyak, apalagi yang saya lihat di pertengahan tahun nanti akan ada kemarau panjang, panas dari bulan 6, 7, 8, 9, 10. Ya, berarti 5 bulan itu panas. Yang perlu diperhatikan, takutnya akan ada bencana kebakaran. Banyak kebakaran hutan, saya bilang itu tadi. Kan seperti itu. Nah, kalau kebakaran hutan itu, setelah itu yang saya takut gunung berapi. Kenapa? Kenapa kok saya mengatakan seperti itu? Karena gini loh, ini nih kan ular kayu mau masuk tahun 2026 nanti itu unsurnya unsur api. Jadi kayu dan api ini kan energinya sangat besar. Energinya ini kan bergabung, jadi api ini jadi tambah besar. Jadi yang perlu ditakutin kayak gunung berapi, kebakaran hutan. Kalau gunung berapi takutnya ada gempa. Kalau ada gempa berarti takutnya ada tanah longsor. Kan seperti itu. Setelah itu laharnya perlu berhati-hati banget. Apalagi buat sahabat-sahabat kita yang tinggal di lereng pegunungan berapi, harus berhati-hati, harus sering berdoa, meminta keselamatan kepada Tuhan supaya tidak terkena musibah. Kan seperti itu. Yang mungkin yang bilang ada musibah gunung berapi. Ya. Gunung berapi itu kan kalau satu itu erupsi atau api itu kan akan jalan. Iya. Ada garis kali. Ada garis, ada garisnya. Itu akan titik juga kan. Ya, makanya saya bilang kita harus berhati-hati. Siapapun yang berada di lereng gunung berapi, tinggalnya harus berhati-hati, berdoa, meminta keselamatan. Setelah itu bagi siapapun yang suka pendaki-pendaki gunung kan biasanya itu juga harus berhati-hati. Sebelum melakukan itu berdoa meminta kepada Tuhan, seperti itu. Nah, ini kan ada tanda tulisan Krakatau. Itu apakah itu juga akan juga? Kalau yang saya lihat akan ada aktif ya di mungkin pertengahan mau masuk ke bulan 8 seperti itu. 7 ke 8 kayak gitu. Ada erosi. Besar atau sedang? Kalau dibilang besar sih enggak sih ya, tapi ada erosi. Sedikit banyak kalau ada erosi kan pasti ada pergerakan di bawah kan. Berarti pasti ada gempa. Tolong berhati-hati banget seperti itu. Untuk kita mengawas diri, ya saran saya tadi seperti itu. Sebelum kita melakukan aktivitas, kita berdoa, meminta keselamatan. Kita masuk ke dalam rumah, kita berucap syukur kepada Tuhan. Kenapa kita selamat? Seperti itu. Kita diberi keselamatan, kita bisa bertemu dengan keluarga kan seperti itu. Jangan lupa berdoa. Apapun yang kita lakukan berdoa meminta kepada Tuhan. Karena kita ini manusia, pasti ada kesalahan, pasti kita punya dosa, atau kita ada menyakiti hati orang kan seperti itu. Kadang-kadang kita juga manusia, namanya manusia, kita tidak pernah bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan alam yang sangat luar biasa untuk membantu kita. Tapi kita sendiri yang merusak alam itu, yang membuat alam itu marah dan membuat kita menjadi dikasih bencana sangat banyak kan seperti itu. Gini loh, saya berharap sih bagaimana caranya kita ini menjaga alam. Mulai sekarang kita harus menjaga alam kita harus banyak bersyukur kepada alam kita. Kenapa banyak kita tuh sekarang tuh kita lupa bahwa kita tuh butuh alam. Seperti bagaimana caranya kita merawat alam kembali, kayak hutan yang gundul, bagaimana caranya kita menanam dia kembali, bagaimana kita mulai merawat alam ini supaya kita bisa lebih lebih kehidupan kita lebih
mulai membaik. Setelah itu bencana alam juga akan mulai berkurang kalau kita bisa menjaga alam kita sendiri. Tapi yang pesan saya hanya satu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita mau aktivitas, mau apapun, jangan pernah kita tinggalkan doa kita kepada Tuhan. Kenapa? Kita harus meminta berkat Tuhan, kita harus meminta perlindungan dari Tuhan. Itu saja. Oke, terima kasih banyak sahabat saya. Tonton terus YouTube-nya Dewi Rantian Intan. Jangan lupa komen dan like, subscribe Nyai Dewi Rantian.